Jasad dijadikan mediator jin dan iblis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini merusak manusia apabila menggunakan manusia yang masih hidup dijadikan sebagai mediator. Katanya sih dimasuki oleh roh leluhur. Nggak mungkin roh leluhur itu masuk ke dalam jasad manusia yang masih hidup. Mengapa? Roh itu artinya nyawa. Nah, sedangkan di dalam jasad manusia yang masih hidup masih punya nyawa, sehingga nggak mungkin ada dua nyawa masuk ke dalam satu jasad. Oleh sebab itulah jangan sekali-kali kita mudah tertipu oleh tipuan jin dan iblis laknatullah alaih. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Insya Allah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Alim akan menjelaskannya, karena banyak sekali yang bertanya, baik jamaah di dunia nyata maupun para subscriber pecinta channel YouTube Al-Mu'allim Center yang bertanya kepada kami, apakah benar ada roh-roh yang gentayangan begitu? Benarkah roh-roh yang roh gentayangan, rohnya manusia tapi gentayangan begitu? Kemudian benarkah yang masuk ke dalam jasad manusia yang masih hidup dijadikan mediator itu dimasuki roh manusia ataukah dimasuki oleh jin? Sebenarnya jin atau roh begitu? Nah, perhatikan nih. Yang pertama, kaidah manusia masih hidup. Manusia kita ini yang masih hidup memiliki 3 komponen pokok. Kita yang masih hidup memiliki 3 komponen pokok. Yang pertama jasad. Jasad, badan itu raga. Kemudian yang kedua ada faktor penggerak. Penggeraknya namanya nafsun. Nafsun disebut jiwa. Jadi ada raga, ada jiwa. Nah, nama lain jiwa itu sukma. Nama lain jiwa itu sukma. Sukma atau jiwa adalah penggerak daripada raga. Ada raga, ada sukma atau jiwa. Kemudian ada lagi faktor yang menghidupkan, yang menyebabkan kehidupan, disebut roh. Roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa. Perhatikan, kita memiliki raga, sukma, nyawa, atau raga, jiwa, dan nyawa. Sehingga apabila manusia itu masih hidup berarti rohnya masih ada. Rohnya sendiri itu masih ada. Nah, nggak mungkin satu jasad dimasuki oleh 2 roh yang berbeda, itu nggak mungkin. Ya. Perhatikan nih kaidah roh. Roh itu nyawa. Yang pertama, kaidah yang pertama, roh manusia yang telah wafat berada di alam barzakh. Sekali lagi, roh manusia yang telah wafat berada di alam barzakh. Barzakh itu bahasa Arab. Artinya barzakh adalah antara. Barzakh artinya antara. Lah, alam barzakh berarti alam antara. Antara apa dengan apa? Antara dunia dan akhirat. Alam barzakh itu sudah keluar dari alam dunia, sudah keluar, tetapi belum masuk ke dalam alam akhirat. Maka disebut barzakh. Barzakh antara dunia dengan akhirat. Orang yang mati, yang telah wafat itu sudah keluar daripada alam dunia ini, tetapi dia belum masuk ke dalam alam akhirat karena belum kiamat. Sehingga semua roh manusia yang telah wafat itu berada di alam barzakh, berada di alam antara. Nah, rohnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, berada di alam raudhah, ya, di dalam raudhah. Raudhah ini artinya taman. Nah, taman min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga ini ada di alam barzakh, ya. Jadi ada di alam barzakh. Yang namanya taman daripada taman-taman surga berarti rohnya orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan yang melimpah ruah oleh Allah. Sedangkan roh orang kafir, rohnya orang-orang kafir berada di dalam hufrah min hufarin nar. Hufrah artinya adalah jurang daripada jurang-jurang neraka. Berarti rohnya orang kafir juga berada di alam barzakh, tetapi di dalam jurangnya mendapatkan siksaan yang luar biasa. Nah,
masing-masing roh ini berada di alam barzah. Kemudian kaidah yang kedua, roh manusia yang telah wafat tidak mungkin bisa merasuki jasad. Perhatikan nih, roh manusia yang telah wafat tidak mungkin bisa merasuki jasad manusia yang masih hidup. Mengapa? Karena jasad manusia yang masih hidup itu masih ada rohnya sendiri. Jadi kalau orang masih hidup itu masih memiliki roh sendiri. Sehingga tidak mungkin ada dua roh, tidak mungkin ada dua nyawa yang berada dalam satu jasad. Itu nggak mungkin. Karena memang kadarnya, ukurannya sudah satu-satu. Ada jasad, ada nafsun, ya, ada roh. Nah, sedangkan nafsun itu ada 7 tingkatan. Karena nafsun ini berkaitan dengan hati, pikiran, dan juga berkaitan dengan panca indera. Kemudian perhatikan kaidah lagi nih, kaidah. Kita tarik ke belakang. Roh manusia, roh atau nyawa manusia, sebelum ditiupkan ke jasad janin. Janin itu ya janin bayi itu loh, janin dalam kandungan. Jadi roh manusia sebelum ditiupkan ke jasad janin dalam kandungan, roh-roh manusia itu berkumpul di alam arwah. Jadi semuanya berkumpul di alam arwah. Maka kata Rasulullah, al-arwahu junudun mujannadah. Semuanya berkumpul di alam arwah. Kemudian roh ditiupkan ke alam kandungan, berarti berada di alam kandungan. Setelah itu lahir ke dunia. Berarti roh manusia mengikuti janin berada di dunia. Kemudian setelah itu rohnya keluar dari jasad. Nah, rohnya keluar dari jasad berarti yang dipendam di dalam kuburan itu jasadnya. Sedangkan rohnya lari ke alam barzah, pindah ke alam barzah. Alam antara dunia dengan akhirat. Kemudian nanti setelah kiamat, roh-roh manusia itu akan ke alam akhirat semuanya. Nah, yang perlu dipahami, roh manusia itu nggak pernah bayi, nggak pernah tua. Jadi roh manusia itu nggak pernah bayi, nggak pernah tua. Yang pernah bayi dan pernah tua itu jasad. Jasad manusia terproses dari sperma, ya kan? Kemudian berubah jadi darah, berubah jadi daging. Kemudian setelah itu ditiupi roh. Roh manusia ya seperti daging itu dalam kandungan. Kemudian roh itu ya lahir bersamaan dengan janin. Janinnya karena masih bayi, rohnya kelihatannya seperti bayi. Kemudian jasad tumbuh, ya kan, jasad manusia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Apakah rohnya akan berubah? Enggak. Roh itu konstan tetap. Dari dulu tatkala berada di alam arwah, ya begitu. Tatkala berada di alam kandungan, begitu. Tatkala berada di alam dunia, ya begitu. Nah, setelah mati berada di alam barzah ini harus ada tanggung jawab. Mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab begitu. Sampai roh itu berada di alam akhirat sama. Tapi ya konsekuensinya karena dia sudah pernah dilewatkan di dunia, maka dia akan mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab. Inilah kaidah roh manusia. Sehingga sekali lagi nggak mungkin roh manusia itu masuk ke dalam jasad manusia yang masih ada rohnya. Kalau seandainya ada yang masuk itu adalah jin atau iblis yang mengaku-ngaku sebagai rohnya fulan. Dia menipu manusia. Maka hati-hatilah. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala alam.